Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Farah Fauzia, Dina Priani, dan Yuli Cornelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai metode Weighted Product atau WP dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa prestasi. Pertama-tama kita di sini membahas pendahuluan, yaitu sistem manajemen pendidikan yang terkomputerisasi merupakan hal yang sudah sangat dibutuhkan saat ini. Lembaga pendidikan sebagai jembatan penghubung anak dengan masa depannya tentunya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan maksimal serta adil dalam memberikan layanan tersebut. Sehingga pemerintah menyediakan beberapa program untuk mencapai hal tersebut. Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah. Biaya tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, terutama berdasarkan klasifikasi, kualitas, dan kompetensi si penerima beasiswa. Pemberian beasiswa harus diberikan kepada penerima yang layak mendapatkannya. Akan tetapi, dalam melakukan seleksi beasiswa tersebut, tentu akan mengalami kesulitan karena banyaknya pelamar beasiswa dan banyaknya kriteria yang digunakan serta terbatasnya jumlah calon penerima setiap periodenya. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada metode, yaitu selain penelitian yang mengukur performa weighted product atau WP pernah dilakukan oleh Kusumawati pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa penggunaan SAW dan WP sangat potensial untuk SPK pemberian beasiswa. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini dirancang sebuah sistem penunjang keputusan memberikan beasiswa yang dikhususkan pada beasiswa prestasi di sekolah. Sistem pendukung keputusan (SPK). Secara sederhana, SPK adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan masalah, untuk membantu pengambil keputusan manajer dalam menentukan keputusan, tetapi tidak untuk menggantikan kapasitas manajer, hanya memberikan pertimbangan. SPK ditujukan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau pada keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma. Dengan berbagai karakter khusus, SPK dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan bagi pemakai, seperti dalam menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Bahkan sistem pendukung keputusan dapat melakukan adaptasi setiap saat yang bersifat fleksibel. SPK juga memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah 1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. 2. Kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya, atau pengetahuan dasar serta model dasar. Ketiga, yaitu proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. Keempat, SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia, karena walau bagaimanapun canggihnya suatu SPK, hanyalah suatu kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir. Metode Weighted Product WP adalah keputusan analisis multikriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Pemilihan metode Weighted Product atau WP didasarkan juga atas kemampuannya dalam memberikan solusi optimal dalam sistem pemeringkatan. Teknik analisis data. Dilakukan penelitian perbandingan terhadap hasil eksperimen dengan kondisi lapangan dan akibat dari berbagai bentuk tindakan hasil pemeringkatan penerima beasiswa.
Data yang diperlukan pada tahap ini adalah A. Sistem penentuan beasiswa yang sedang berjalan. B. Dokumen pemberian beasiswa berupa data siswa pribadi dan nilai hasil studi siswa. Di dalam penelitian ini dibutuhkan data siswa dengan 5 kriteria yang ditentukan dari sekolah, di antaranya nilai rata-rata siswa di semester yang telah diselesaikan, rata-rata kehadiran dalam bentuk persen, jumlah penghasilan orang tua, serta jumlah tanggungan orang tua. Semua data dasar tersebut oleh sistem dilakukan normalisasi data dengan konversi data dalam rentang 0 sampai 1. Kemudian ada kerangka sistem. Ide pokok peneliti atau penulis melakukan penelitian dalam bentuk alur sistem yang akan dijelaskan pada bagan alur di bawah ini. Di sini ada 3 bentuk alur. Yang pertama ada input, yaitu ada kriteria beasiswa berprestasi. Yang kemudian ada proses, ada metode weighted product, preferensi, normalisasi. Kemudian ada rumus-rumus yang akan menghasilkan output. Dalam perancangan sistem dikembangkan dengan metode waterfall untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, penggambaran aktivitas level user dari sistem yang dirancang yang terdiri dari admin selaku pemegang keseluruhan utilitas sistem, siswa sebagai sasaran, dan level user yang hanya akan melihat dari hasil pemeringkatan, serta kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan atau keputusan berdasarkan hasil rekomendasi sistem. Kemudian berikut ini ada use case yang menunjukkan kerangka sistemnya. Di sini ada 3 aktor, yaitu admin, siswa, dan kepala sekolah. Admin di sini dapat melakukan login, menginput data siswa, input nilai kriteria masing-masing siswa, proses data dengan metode WP, lalu membuat laporan hasil seleksi dan melakukan logout. Sedangkan siswa sendiri hanya dapat melihat laporan hasil seleksi. Begitupun dengan kepala sekolah, dia hanya dapat melihat laporan hasil seleksi. Selain itu, aktivitas sistem sebagaimana ditunjukkan pada activity diagram berikut. Aktivitas diagram menunjukkan fungsionalitas sistem SPK yang dikembangkan, diawali oleh login ke dalam sistem, kemudian barulah menu utama sistem dapat diakses. Selanjutnya, sebagaimana penggambaran dari menu yang disediakan di sistem, terdapat fasilitas input data siswa dan pendefinisian kriteria, sehingga sistem ini diharapkan dapat bersifat dinamis jika akan dikembangkan di kemudian hari. Selain itu, pada bagian proses terdapat input kriteria dan kalkulasi kelayakan dengan menggunakan metode WP. Sementara untuk pelaporan, berupa data siswa serta hasil pemeringkatan yang disesuaikan kebutuhan oleh pihak sekolah. Berikut ini ada penggambaran penyimpanan data dalam database ditunjukkan sebagaimana relasi tabel berikut. Relasi tabel berikut ini menunjukkan entitas yang digunakan dalam mengembangkan sistem serta relasi primary key dan progeny key dalam setiap tabel yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini diuraikan tentang bagaimana WP dapat menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan menggunakan perkalian nilai kriteria terhadap bobot kriteria. Penjabaran hasil penelitian ditunjukkan dengan gambaran desain sistem serta perhitungan matematis dari WP dalam menentukan pemeringkatan beasiswa prestasi. Hasil dari penelitian. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam perancangan sistem, maka berikut gambaran hasil desain sistem. A. Form input data uji. Form ini untuk menginput data uji kriteria tiap bobot yang digunakan dalam perhitungan metode WP, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. B. Form kalkulasi data dengan metode WP. Form ini untuk memproses jalannya metode weighted product.
Untuk proses kalkulasi data uji menggunakan metode WP dengan cara memilih button proses data, maka akan muncul tampilan hasil hitung proses WP dan selanjutnya berdasarkan keputusan dan kebijakan kepala sekolah selaku manajer sistem. Akan diinput jumlah atau kuota siswa penerima beasiswa prestasi. Untuk selanjutnya disimpan sebagai bahan laporan. Penginputan jumlah penerima berdasarkan keputusan kepala sekolah selaku manajer dari sistem sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Form laporan hasil perhitungan. Form ini merupakan hasil dari perhitungan menggunakan metode WP yang kemudian disimpan ke dalam database untuk dilaporkan. Bentuk laporan dari aplikasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Pembahasan implementasi metode weighted product. Di sini ada implementasi dari metode WP dalam sistem pemeringkatan sebagaimana ditunjukkan pada flowmap berikut. Sebagai sampel dalam pengujian eksperimen pemeringkatan beasiswa, diuji coba dengan 3 jenis sampel data siswa, yaitu yang pertama ada Abdul Rahim, S1, yang kedua ada Acot Tongai, S2, dan Aldi, S3. Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berprestasi dengan metode WP yaitu C1 nilai, yang C2 kehadiran, C3 penghasilan orang tua, C4 jumlah tanggungan orang tua. Pemberian bobot dalam seleksi pemenang beasiswa ini berdasarkan bobot dengan rentang 0 sampai dengan 1 sebagai berikut: nilai 0,4, kehadiran 0,3, penghasilan orang tua 0,1, jumlah tanggungan orang tua 0,2. Nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif seleksi penerimaan beasiswa akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tabel ke-1 ini adalah seleksi penerima beasiswa. Di sini ada alternatif dengan kode S1, S2, dan S3 dengan kriteria C1, C2, C3, dan C4. Untuk angka 80, 90, 85, untuk di C2 100, C3 1.500.000 dan 500, C4 3, 2, dan 2 itu didapatkan dari jurnal yang kita review sekarang. Untuk rumus vektor S adalah C1 pangkat bobot C1 dikali C2 pangkat bobot C2 dikali C3 pangkat bobot C3 dikali C4 pangkat bobot C4. Kemudian vektor S dihitung berdasarkan persamaan 2 sebagai berikut. Yang A itu adalah S1 sama dengan 80 pangkat 0,4 dikali 100 pangkat 0,3 dikali 1 juta pangkat minus 0,1 dikali 3 pangkat minus 0,1 menghasilkan nilai 1,023836. Untuk nilai B dan C menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas. Nilai vektor yang akan digunakan untuk perankingan dapat dihitung berdasarkan persamaan menghasilkan nilai sebagai berikut. Rumus dari vektor F sama dengan Sn dibagi total vektor dari Sn sama dengan banyaknya alternatif. Yang pertama ada vektor 1 sama dengan jumlah dari S1 yang sebelumnya dibagi dengan jumlah dari S1 sampai dengan 3. Kemudian hasilnya yaitu 0,290910,243. Begitu juga dengan seterusnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya, kemudian diperingkat dari tertinggi ke terendah untuk mendapatkan rekomendasi pemeringkatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Pada tabel itu menunjukkan hasil perhitungan sebelumnya diperingkatkan dari yang tertinggi ke terendah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan performa weighted product dalam sistem pemeringkatan khususnya untuk sistem penunjang keputusan
sangat baik dalam memberikan rekomendasi perpaduan teknik pemeringkatan dengan SPK. Tentunya membutuhkan preferensi khususnya pada kasus dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengembangan sistem SPK, penentuan keputusan tetaplah berada dalam wilayah manajer, sehingga fungsionalitas sistem yang dibangun haruslah memberikan otoritas seorang manajer dalam memberikan keputusan. Sebagaimana aplikasi yang dirancang dalam SPK ini, kepala sekolah sebagai penentu jumlah kuota yang ditentukan. Dengan pengembangan SPK, pemberian beasiswa ini dapat menjadi alat bantu bagi pengambil kebijakan di sekolah dalam memberikan beasiswa berprestasi. Selain itu, juga dapat menentukan siswa yang layak menerima beasiswa berprestasi dengan mudah yang menghasilkan laporan yang mudah divalidasi keabsahannya. Terima kasih. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih semuanya.